Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Beliau adalah founder and CEO dari Finvestel Consulting. Selamat pagi, Pak Fendi. Selamat pagi, Pak Pras. Ya, apa kabar Anda hari ini, Pak Fendi? Baik, alhamdulillah baik. Ya, semoga juga indeksnya baik nih. Kalau kita lihat memang pada penutupan kemarin, indeks harga saham gabungan nampaknya sudah mulai terkena tekanan jual begitu. Dan kita lihat juga Dow Jones semuanya merah, kemudian wilayah Eropa dan pagi ini ada beberapa saham di wilayah Asia yang juga masih berada di zona negatif begitu. Bagaimana Ya. Anda melihat dan analisis nih untuk di akhir tahun 2020, apakah indeks masih akan bertahan di zona hijau atau justru tekanan jual yang terjadi? Nah, kalau kita melihat dari perkembangan yang terjadi pada indeks, sebenarnya window dressing sudah terjadi di bulan November, Desember, ya sudah terjadi kenaikan yang signifikan. Nah, kita melihat justru di penghujung akhir tahun ini, kecenderungan market di global juga dalam posisi yang siap untuk mengalami profit taking, karena memang kenaikannya sudah sangat signifikan. Bahkan Dow Jones sendiri kan sudah mencapai level yang sudah tinggi ya. Baik. Kita lihat dalam 2 hari ini perkembangan Dow Jones meskipun seputar informasi positif juga banyak di US ya, seperti misalnya ditandatanganinya undang-undang tentang bantuan dana sebesar 2,3 triliun itu juga masih terlihat investor itu tidak bereaksi secara berlebihan ataupun sudah menangkap peluang ini sudah cukup lama. Sehingga yang terjadi adalah bahwa pengaruhnya indeks Dow Jones ini terhadap Jakarta juga cukup besar. Di samping Jakarta juga sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga di 2 hari ini nampaknya kecenderungannya terjadi koreksi, Pak Pras ya. Pada akhir tahun ini terjadi koreksi karena memang beberapa sektor, beberapa saham juga sudah dalam posisi yang cukup tinggi kenaikannya pada bulan-bulan ini. Sentimen positif yang berasal dari Amerika dengan ditandatanganinya rancangan undang-undang stimulus ya, yang diberikan di Amerika Serikat untuk pekerja begitu dan juga bantuan COVID-19 tidak bisa mengangkat pergerakan indeks nantinya, Pak. Nah, justru investor ataupun trader kan menangkap informasi ini jauh-jauh hari, Pak. Oke. Jadi artinya bukannya tidak merefleksikan terhadap berita ini, tetapi mereka sudah antisipasi beberapa waktu yang lalu. Oke, sudah price in begitu maksudnya, Pak? Keluar ya, bukan merupakan surprise lagi. Karena begitu ditandatanganinya, maka kemudian investor sudah melihat realisasi yang terjadi. Bahwa market sudah one step ahead terlebih dahulu. Nah, kurang lebih yang terjadi demikian. Nah, justru investor barangkali mencermati kondisi varian baru dari COVID ya, dari virus ini, yang nanti implikasinya mungkin akan diperketat lagi ataupun dilakukan lockdown di beberapa negara, di kota-kota besar, termasuk di Jakarta kan nanti tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Januari nanti akan ada penutupan penerbangan dari luar ke Indonesia. Itu juga akan direspon cukup negatif oleh pasar, sehingga pasar refleksinya adalah pada hari ini dan kemarin lebih kecenderungannya wait and see. Sampai dengan kondisi-kondisi terbaru akan muncul. Nah, bagaimana langkah investor dalam menyikapi perdagangan akhir tahun ini, Pak Fendi? Apakah mereka juga mungkin harus siap-siap melakukan aksi profit taking dulu karena kita tahu kenaikannya juga sudah luar biasa. Perdagangan indeks tidak bisa dikatakan mungkin ini ya hampir menyamakan dengan tahun 2020 di awal kemarin begitu, di mana indeks di level 6.200-an meskipun sempat turun ke level 3.900, kemudian terus beranjak naik ke level 6.100, namun gagal bertahan pada closing kemarin di level 6.000-an. Apakah memang sudah saatnya kita mengambil cuan saat ini? Ya, kalau kita melihat dari struktur pasar, dari gerakannya dan leveling yang sudah terjadi ya, sehingga indeks sempat menyentuh hampir ke level 6.200, maka sebaiknya investor atau trader wait and see ataupun ambil untung terlebih dahulu dengan kondisi sekarang ini. Karena apapun yang terjadi kan kondisi global juga sudah mulai terlihat adanya penurunan karena profit taking. Betul. Meskipun di regional juga bervariasi, kita melihat Jakarta secara teknikal sudah agak-agak berat untuk menguji ke level 6.200, meskipun saya melihat support level di 6.000 cukup kuat. Sehingga apa yang dilakukan investor lebih baik wait and see,
karena kita sambil menunggu perkembangan terbaru mungkin di awal-awal tahun ya, Iya, iya. untuk melihat valuasi kembali dan perkembangan terbaru sekitar perkembangan varian COVID ini apakah cukup berpengaruh besar atau tidak terlalu besar, Yes. ataupun antisipasi yang dilakukan oleh negara-negara dimanapun berada. Baik, baik. Dengan kondisi seperti ini memang langkah profit taking nampaknya juga harus dilakukan. Tapi akankah ini nantinya akan membuat indeks pada closing market memerah, Pak Fendi? Nah, kemungkinan kalau melihat skenario yang terjadi, kalau kita melihat ada dua sesi, di sesi pagi mungkin akan kecenderungannya tertekan, indeks akan mengalami profit taking, dan Oke. itu akan menguji level 6.000. Namun ada peluang juga sebenarnya di akhir sesi kedua ataupun di sesi kedua, indeks akan relatif bertahan, karena mungkin ada beberapa investor atau pelaku investor akan membelanjakannya pada akhir tahun, Oke. ya, dengan kondisi COVID, mereka nampaknya sudah melihat bahwa fase pertama mereka sudah cukup baik mengatasinya, dan mereka lebih adaptif Iya. terhadap kondisi COVID yang baru, maka dia akan melakukan akumulasi secara bertahan di akhir sesi kedua. Oh, akhir sesi kedua. Berarti memang perlu dicermati di sepanjang sesi pertama ini bisa dikatakan rawan profit taking ya. Akan ada tekanan jual yang terjadi, kemudian nanti ada perlawanan pada saat memasuki sesi kedua. Begitu Pak Fendi? Ya, ya. Baik. Tapi kalau Anda lihat bagaimana dengan optimisme menatap tahun 2021 mendatang begitu. Apakah justru yang muncul adalah kekhawatiran dengan merebaknya kembali varian baru COVID-19 sehingga Indonesia tahun depan juga akan melockdown kedatangan dari warga negara asing selama 14 hari begitu Pak Fendi. Sehingga ini ya kita tahu sedikit memunculkan kembali begitu kekhawatiran dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, kalau kita melihat 2021 itu menurut saya akan lebih banyak harapan ya. Oke. Jadi artinya proyeksi pertumbuhan juga kita meyakini akan positif, akan Ya. lebih bagus daripada tahun 2020. Oke. Dan kemudian tingkat adaptabilitas daripada para pelaku pasar atau masyarakat sudah relatif tinggi. Dan bukannya mereka ignore terhadap potensi bahaya dari COVID, tapi mereka sudah menciptakan suatu new normal, sudah terbiasa dengan berbisnis ataupun berusaha di tengah-tengah kondisi COVID. Menurut saya tidak akan menjadi suatu hal yang lebih berat pada tahun-tahun 2020 ya. Namun kita mesti harus melihat mungkin respon pertama terhadap varian baru akan dilihat. Kalau ternyata mungkin tidak terlalu signifikan, maka saya pikir investor juga akan lebih terbiasa dengan hal itu. Di samping perkembangan daripada vaksin yang sudah mulai disuntikan ya di beberapa negara, termasuk mungkin di Indonesia, itu menjadi harapan baru juga Pak untuk Fendi. membuat keyakinan bertambah. Oke, Pak Fendi, kalau Anda cukup optimis melihat tahun depan begitu di 2021, berarti kan kita juga bisa mencermati sektor-sektor apa yang akan diuntungkan dengan adanya optimisme di tahun 2021. Apakah sektor farmasi masih bisa menjadi pilihan, kemudian sektor komoditas, kita tahu harganya juga sedang membaik dalam beberapa waktu terakhir, apalagi China di sektor batubara juga akan membeli banyak sekali produk-produk batubara dari Indonesia, Pak Fendi. Ya, saya masih melihat prospek beberapa sektor itu masih akan cerah. Oke. Ya, termasuk satu adalah sektor perbankan, kemudian Baik. sektor mining, ya, dan juga kita lihat sektor konsumer. Sektor konsumer menarik karena apa? Selama sepanjang 2020 itu nampaknya lagging ya. Artinya adalah salah satu sektor yang belum mengalami peningkatan secara signifikan, bahkan dia kecenderungannya flat. Sementara sektor yang lainnya mengalami peningkatan. Kemudian juga kita melihat sektor konstruksi juga ataupun infrastruktur, basic industry, dan sektor properti menurut saya juga akan melihat potensi yang cukup cerah di tahun 2021. Tentu saja ada beberapa faktor yang mendukung, seperti misalnya adalah rendahnya suku bunga, environment-nya akan terjaga menurut saya sepanjang 2021. Kemudian juga mulai adanya pertumbuhan. Ya, ada perbaikan di sektor manufacturing, jadi utilisasinya sudah mulai sedikit demi sedikit meningkat menurut saya di tahun 2021. Oke. Kemudian juga di-trigger oleh kebangkitan ataupun mulai tumbuhnya perekonomian di China, itu juga akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun negara-negara lain. Jadi beberapa sektor ini menurut saya masih prospektif di tahun 2021.